Sayang. Sayang. Loh. Di sini juga nggak ada istri aku. Kemana ya? Aku panggil-panggil di belakang. Dia juga nggak ada. Kok tumben-tumbenan sih? Istri aku itu keluar. Gak bilang sama aku. Aku ini kan mau berangkat untuk cari pekerjaan. Tapi kalau misalkan nggak ada istri aku kan, aku nggak bisa pamit nantinya. Kemana sih istri aku? Kok nggak ada sepagi ini? Loh, ini dia istri aku. Dari mana dia? Sayang! Suami aku. Sayang. Kamu dari mana? Iya maaf. Tadi aku rencananya mau beli-beli di toko Bu Surti. Ternyata tokonya tutup. Kamu mau kemana sayang? Kok rapi-rapi sampai bawa tas? Ini sayang, kebetulan aku hari ini mau mencari pekerjaan. Soalnya kalau aku terus-terusan di rumah itu, ya aku jenuh. Terus apalagi ya memang sih sebelum-sebelumnya aku bekerja. Tapi kan kerjaan aku itu ya penghasilannya sedikit. Jadi berhubung aku ini ada niatan untuk mencari pekerjaan, biar aku ini bisa mendapatkan gaji yang lumayan juga. Tapi bentar sayang, apa kamu yakin dengan kondisi kamu yang sekarang kayak gini, kamu mau kerja? Emangnya kamu udah ada pandangan mau kerja apa? Ya aku masih nggak tahu sayang, yang terpenting aku cari pekerjaan. Tapi ngomong-ngomong, kamu pegang apa itu sayang? Ini sayang, aku sih memang sebenarnya ini brosur. Aku mau ngasih ini, makanya aku bawa pulang brosur ini. Aku mau ngasih ini sama kamu. Ya, kamu kan udah semingguan ini bilang kalau mau cari pekerjaan. Dibutuhkan seorang Karyawan, karyawan, terus OB, OB. dan tukang kebun. Wah, kesempatan ini sayang. Berhubung aku cari pekerjaan, kenapa aku nggak melamar di sini aja ya? Nah, iya sayang. Rencananya aku memang mau nawarin kamu buat ya kerja di sini. Siapa tahu rezeki kita ya nggak usah muluk-muluk jadi karyawan. Kita jadi OB atau tukang kebun aja. Iya sayang, tapi semoga aja ya mereka bisa menerima orang seperti aku. Iya sayang, amin. Ya udah kalau gitu dicoba aja dulu. Iya sayang, aku sebentar lagi langsung ke alamat yang ditulis itu. Sayang, aku juga rencananya mau daftar pekerja di sini. Ya jadi OB gitu. Jangan sayang, jangan. Kamu apa-apaan sih, kok bisa-bisanya kamu ini mau ikutan bekerja? Nggak usah, biar aku aja yang kerja. Sayang, nggak apa-apa. Kalau semisal nih nanti yang kerja, yang keterima kita berdua, kan lumayan sayang setiap bulannya kita itu dapat penghasilan yang tetap, ya kan? Iya sayang, aku tahu. Tapi kayaknya nggak usah deh sayang. Biar aku aja yang usaha, kamu di rumah aja ya. Sayang, Aku nggak tega kalau ngeliat kamu ini juga bekerja. udah dong, nggak apa-apa. Lagian kan aku tahu kondisi kamu sekarang kayak gini. Aku ya sedikit banyak kepikiran kalau kamu tuh kerjanya jauh atau kerja di luar. Malah lebih baik ya, aku aja yang kerja, aku aja yang capek. Nggak Sayang, apa-apa. tanggung jawab seorang laki-laki itu bekerja dan bertanggung jawab. Loh, iya tapi kan aku harus lihat juga keadaan saya sekarang gimana. Gimana, direstuin gak aku? Kalau nggak dapet ridho suami sih kan percuma. Tapi satu kali ini aja ya. Kalau kamu nggak dapat, kamu nggak usah daftar kerja lagi. Oke, berarti diizinin? Iya diizinin sayang. Ya udah, kalau kayak gitu kita langsung berangkat aja yuk. Yaudah, ntar aku tutup. Ya Allah, kan hamba ini mempekerjakan istri hamba. Tapi kalau misalkan hamba nggak ngizinin, pasti istri hamba ini Sayang, ya udah, ayo. Iya sayang, bismillah yuk. Yuk, bismillah yuk. Brosurnya ditaruh di tas aja. Oh iya. Sudah sayang. Ih, susah sayang, biar ntar deh. Nanti di sana aku masukin yuk. Oke sayang. Ayo.
Assalamualaikum. Sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sayang. Nih, aku membuktikan kan aku datangnya lebih pagi. Iya sayang, kamu sekarang udah gak telat-telat lagi kayak kemarin-kemarin. Iya, soalnya kalau aku telat tuh kamu mukanya selalu cemberut. Aku Iya, nggak mau ngeliat muka kamu yang cantik itu terus cemberut. Ya bukannya apa sayang, kamu kan manajer sayang. Masa iya tiap hari kamu itu datangnya telat? Kan gak enak sama yang lain. Kamu itu harus mencontohkan hal-hal yang baik. Siap Bu Bos. Kalau di sini aku bawahan kamu, tapi kalau di kantor ingat kamu bawahan aku. Iya, tapi jangan sampai keceplosan lagi. Nanti kamu bilang sayang-sayang terus kalau misalkan ada bos Kevin. Iya sayang, maaf ya namanya juga terbiasa aku ya kan. Iya sayang. Udah, mending sekarang kita langsung berangkat. Yuk. Yuk. Berangkat. Yuk. Papa, sekarang Papa udah gak ada. Sekarang Papa udah ninggalin Kevin. Kenapa secepat ini, Pak? Papa ninggalin Kevin. Maafin Kevin, Pak. Kalau selama ini Kevin ini selalu membantah nasihat Papa, terus mengabaikan pesan-pesan Papa. Tapi di balik itu semua, Pak, Kevin sayang sama Papa. Kevin belum siap Papa pergi selamanya. Maafin Kevin ya, Pak. Kalau Kevin ini masih belum bisa membahagiakan Papa. Kevin janji, Pak. Kevin bakal ngejalanin semua wasiat dan amanah Papa. Terutama, Pak, Kevin janji Kevin bakal cari adik sampai ketemu. Pegang janji Kevin ya, Pak. Ya Allah. Kevin gak kuat, Pak, ngejalin hidup ini sendirian tanpa Papa. Semoga Papa tenang di alam sana ya. Kevin janji Kevin bakal selalu doain Papa terus. Amin ya rabbal alamin. Kevin pamit dulu ya, Pak. Pelan mas, kalau capek bilang ya. Ya sayang. Capek? Udah istirahat dulu kalau capek. Aduh. Tadi kan aku udah bilang, mending kita naik becak aja. Iya sayang, kan kalau misalkan Siapa itu? Kok kayaknya manggil kamu, Mas? Hikmah, Iya benar. Hikmah. Hikmah siapa? ini mantan aku. Mantan? Bentar. Ini bener kamu, Mas. Mas Danang kan? Sayang, kok ngajak berhenti terus ngomong sama orang ini kenal? Ya kenal lah sayang. Aku itu ngajak berhenti karena dia itu mantan aku. Hah? Tapi yang bikin aku shock itu kenapa kamu pakai tongkat kayak gini, Mas? Iya Hikmah, aku habis kecelakaan. Habis kecelakaan. Terus maksud kamu sekarang cacat gitu? Iya, bisa dibilang seperti itu Hikmah. Tapi ngomong-ngomong, ada apa Hikmah? Kok kamu berhenti di sini? Ya, nggak ada apa-apa sih Mas Danang. Cuman aku kaget aja lihat keadaan kamu yang sekarang. Aduh, Mas. Sekarang gimana, Mas? Pasti kamu nyesel kan dulu pernah mutusin aku. Asal kamu tahu ya, sekarang hidup aku udah enak, udah bahagia. Ya syukur deh Hikmah, kalau kamu kehidupannya sekarang bahagia. Tapi tolong dong, gak usah sampai segitunya. Lagian, ada urusan apa sih kamu ini berhenti di sini? Sebentar sayang, kamu yakin orang ini mantan kamu? Serius? Iya sayang, serius. Tapi itu ya dulu mantan waktu zaman sekolah gitu. Kalau sekarang amit-amit aku punya mantan kayak dia, udah cacat, nggak bisa apa-apa lagi. Mas Danang, nih lihat nih pacar aku
yang baru. Dia itu kaya raya, namanya Mas Agung. Kita berdua ini sama-sama kerja di kantoran. Dan yang paling kamu harus tahu ya nih, pacar aku ini di kantor jabatannya tinggi. Manajer. Iya. Tapi ngomong-ngomong, mantan kamu ini bajunya kok kayak orang mau ngelamar kerja, Iya. hitam putih. Nah, saya mau melamar pekerjaan. Hah? Loh. Bener dong dugaan aku. Bentar. Berarti selama ini kamu itu pengangguran gitu. Suami saya kerja kok Mbak, cuman karena suami saya dapat musibah, jadinya saya nggak ngebolehin dia kerja. Akhirnya Terus? saya yang kerja. Hah? Aduh, sekarang Perempuan kerja. Ya, apa Ya kan salahnya? Hikmah juga perempuan. Tapi aku juga kerja. Kalau dibandingkan sama kamu, Tapi istri kan- kamu kerja, kamu nggak kerja. Kondisi Santai. masnya sehat. kondisi suami Nggak usah saya sampai baik. emosi Oh seperti iya, itu. cacat kan ya, Mbak ya? Tapi gini ya Mbak, sebagai sesama perempuan nih ya, saya ini kasihan sama Mbak. Mending ya saya kasih nasihat, Mbak itu ceraikan aja orang cacat ini. bener. Dia kan udah nggak berguna, nggak bisa menghasilkan uang. Lebih baik Mbak itu cari om-om yang banyak uangnya, biar Mbak bisa cantik, nggak dekil kayak Udah gini. ya. Aku di sini nggak ada urusan sama kamu dan sama pacar kamu ini. Lebih baik sekarang kamu pergi aja dari sini daripada kamu ini ya nyebar-nyebar omongan yang nggak benar seperti ini. Ya memang sayang. dari dasarnya kamu ini dari dulu memang orang nggak benar. Aku Tapi tahu. maka dari itu omongannya seperti ini. Sayang, aku tahu. Kenapa mantan kamu ini ngusir kita? Kenapa? Dia tuh malu sama kamu. Terus sama aku juga. Kan posisinya kamu ini mantan, lama gak ketemu. Terus ketemu di sini dalam keadaan dia itu pengangguran, terus ditambah cacat, ya kan? Iya benar sayang. Aduh Mas Danang, ternyata kamu malu sama aku. Ya tapi aku bisa mikir sih Mas. Kamu pasti nggak cuman malu, pasti kamu sakit hati kan lihat aku sekarang udah bahagia. Enggak kok Hikmah. Aku nggak seperti itu kok. Tapi udahlah Hikmah. Lebih baik kamu pergi aja ya dari sini. Aku nggak mau berdebat sama kamu. Aduh Mas Danang, kamu ini bohong terus dari tadi. Udahlah Mas Danang, ngaku aja. Lagian kenapa sih kalau misalkan kamu ini ngaku? Ngaku apa sih Hikmah? Aku mau ngaku apa sama kamu? Loh, ya ngaku kalau kamu itu sebenarnya malu ditambah sakit hati ketemu aku dalam keadaan kayak gini. Enggak. Keadaan aku kan sudah seperti ini. Ngapain aku malu? Aku juga ya menerima keadaan aku yang seperti ini kok. Jadi kamu nggak usah seperti itu. Emang yang diomongin kita salah? Enggak kan? Loh. Memang faktanya kayak gitu. Loh, fakta apa Mas? Maksud Masnya? Loh, emangnya kamu nggak dengar? Hikmah itu ngomong apa mulai tadi? Loh. Sama aku, hah? Yang diomongin Hikmah barusan bilang aku malu sama dia. Ya iya. Aku jawab aku nggak malu. Aduh, bohong kalau kamu ini nggak malu. Posisinya gini ya. Kalau aku nih ya ketemu sama mantan aku, terus dalam keadaan aku ini masih di bawah mantan aku, apalagi ditambah pacarnya, ya aku malu dong. Mas, Mbak, maaf ya. Ini udah bicaranya. Loh. Suami saya ini nggak bisa berdiri lama-lama. Maaf Oh, ya. sakit ya? Oh iya, aku lupa. Kalau suami kamu ini cacat ya. Sayang, kasihan banget ya. Seumur hidup harus merawat suami yang cacat. Aduh, kalau aku jadi Mbak ini sih pasti stres. Oh jelas sayang, apalagi dalam keadaan ini nggak bisa apa-apa. Mau ke kamar mandi dipegang, terus mau kemana-mana dipegang. Aduh, aku bener apa kata pacar aku, Mbak, ceraikan aja. Terus Mbak ini cari om. Mas maaf ya, nggak dengar bicara saya barusan apa. Suami saya nggak bisa berdiri lama-lama. Kami juga terburu-buru. Ya udah sayang. Kalau kayak gitu mending kita pergi aja yuk. Lagian kasihan sayang. Lihat Mas Danang kayak gini, miris. Ya udah, kita pergi ya. Manajer mau lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah orang cacat. Kamu ini benar-benar kurang ajar ya jadi orang. Ih. Lazim. Ya Allah. Ya udahlah Mas, nggak usah diambil hati. Aku nggak nyangka kamu punya mantan sejahat itu ya mulutnya. Iya sayang, udahlah. Gak usah digubris hal seperti itu. Ini nggak patut kita ini ya menuruti mereka. Nggak baik kalau kita ini meladenin mereka. Sama aja kan kita sama mereka. Tapi udahlah, yang terpenting sekarang mereka sudah puas menghina kita. Dan semoga aja Allah yang membalasnya. Iya. Yaudah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya udah yuk.
ini gak ada yang datang. Iya bener, mobilnya Pak Kevin juga masih belum datang. Motornya Pak Agung ini juga gak ada. Berarti ini yang pertama kali datang ini aku. Iya, ya udah deh. Mending aku masuk dulu ke ruangan. Mau naruh tas. Udah itu aku mau ke kantin. Gon, Bos Kevin, Ya, udah datang ziarah bos. ya Gon sudah. Ya bos Kevin, kenapa nggak ajak saya bos kalau ziarah ke almarhum papanya bos Kevin? Nggak apa-apa Gon. Biar aku sendiri aja. Lagian aku nggak mau ditemenin sama kamu. Ya, karena aku di sana itu bukan cuma mendoakan papa, tapi aku juga menceritakan atau mencurahkan hati aku ke papa. Ya meskipun papa sudah nggak ada Gon, tapi aku yakin dia itu bisa mendengar apa yang aku omongin. Iya bos. Udahlah, aku minta tolong sama kamu, tolong ambilkan tas aku ya. Iya. Soalnya aku mau balik ke kantor. Siap, iya bos Kevin yang sabar ya bos. Iya, makasih. Permisi ya bos. Ya, cepet. Sini biar aku bawa. Biar nggak apa-apa bos, biar saya bos. Makasih Gon. Iya bos. Ayo kita jalan. Siap ya bos. Akhirnya sampai juga sayang. Alhamdulillah. Wah, berat banget ya sepeda ini sayang. Ya biasa lah sayang, namanya juga motor besar. Iya, Memang Samsul udah datang. iya sayang. Kan Samsul itu emang begitu sayang. Dia itu datangnya selalu pagi, nggak pernah telat dia itu. Iya juga sih, dia kan orangnya disiplin. Terus dia itu ya orangnya rajin nih, beribadah lagi ya kan, beda sama yang lain. Iya sayang. Oh iya Sang, ngomong-ngomong, kamu kerjaan yang kemarin udah selesai. Soalnya kan ya bos bilang hari ini harus selesai. Udah sayang, tenang aja. Kalau pekerjaan aku itu pasti selesai. Aku tuh nggak mungkin nunda-nunda pekerjaan. Ya syukur deh kalau kayak gitu, ya nggak takutnya kamu ini lupa. Terus nggak selesai malah dimarahin nanti. Nggak aman, udah selesai semua sayang. Ini ya biasa Si Jackie. si Jackie. Pagi Pak. Pagi, Iya Pak. tumben pagi, biasanya kan kamu ini kurang 10 menit, kurang 5 menit kamu baru datang. Iya Pak. Untuk hari ini saya bangun lebih pagi Pak. Ya bagus deh kalau gitu. Ya seterusnya kamu harus seperti itu Jack. Soalnya kamu ini ya bisa dikatakan karyawan yang paling datang belakangan gitu. Iya Pak. Maka dari itu Pak, saya harus berubah Pak. Wah ya bagus-bagus. Gimana sayang? Kita apa langsung masuk ke dalam atau gimana ini? Ya terserah Pak Agung Pak. Oh iya Pak, bentar lagi saya mau ngasih laporan Pak yang Pak Agung minta kemarin. Iya Jack. Berarti laporan itu udah selesai Jack. Iya Pak, sudah Pak. Tadi malam semua saya cek Pak. Ya bagus deh kalau gitu Jack. Ya soalnya laporan itu laporan pengeluaran bulan lalu Jack. Terus aku setorkan ke pos nanti. Oh gitu Pak. Iya Pak, Pak Agung tenang aja Pak. Yang 2 bulan ini saya cek semua kok Pak. Oh ya bagus deh. Tapi Iya, Pak. Sesuai kan? Aman Pak. Bagus deh. Pak Agung, Pak Jack. Iya pagi. Jul. Baik mah, Ya, Pak Agung baru datang. Iya Jul, aku ini baru datang. Ngomong-ngomong kamu ini mau kemana? Saya mau ke kantin Pak, mau ngopi. oh gitu. Kopi. Aku pikir mau makan. Biasanya kan kamu ini selalu bawa bekal. Iya Pak, kebetulan saya bawa bekal. Soalnya istri saya pasti buatin Pak. Iya bagus deh kalau gitu. Ya udah, saya ini mau ke ruangan. Iya Pak, sebentar Pak. Itu file-file yang kemarin Pak Agung suruh sama saya itu Oh iya? gimana Pak? Sudah Pak Agung
Cek. Oh, masalah file itu. Iya Pak. Sudah, Cor. Udah kamu tenang aja. Aman. Baik Pak, takutnya ada yang salah saya Pak. Enggak, aman. Yaudah, saya ke ruangan dulu ya. Seng, Pak, ada tamu nih. loh, Seng. Ini kan mantan kamu yang barusan kita hina. Bentar. Permisi. Heh, Iya, Mas Mas. Danang. Kamu ngapain datang ke sini? Hah? Aku mau melamar pekerjaan di sini. Pekerjaan. Bentar. Yang kamu bilang kamu itu mau ngelamar pekerjaan, kamu mau ngelamar pekerjaan di tempat aku bekerja. Hah? Di tempat kamu bekerja? Berarti kamu kerja di sini juga, Hikmah? Heh, Jelas. iya ya, udah jelas aku kerja di sini. Aku kerja di sini juga udah cukup lama. Tapi bentar deh, kamu nih bisa-bisanya ya mau ngelamar kerja di sini? Waras kamu. Iya, emangnya kenapa, Hikmah? Emangnya ada yang salah kalau aku melamar pekerjaan di sini? Tuh, ya jelas salah lah Mas. Kamu nih gimana sih Mas? Kamu lihat ya nih, keadaan kamu cacat kayak gini. Mana mungkin kamu bisa diterima kerja di sini? Iya, tapi kan di brosur yang kita berdua baca itu nggak ada catatan kalau misalkan orang cacat itu seperti aku ini nggak bisa kerja, nggak ada, Hikmah. Maka dari itu aku ini memberanikan diri untuk melamar pekerjaan. Loh, iya emang nggak ada catatan yang tertulis di brosur itu. Tapi harusnya kamu tuh sadar, emang ada orang yang bekerja tapi kakinya cacat kayak gini? Nggak ada ya? Iya, memang nggak ada sih. Cuman mungkin ya bisalah aku ini diterima kerja meskipun cuman jadi OB ataupun tukang kebun di sini. Aduh, nggak bisa. Pokoknya perusahaan ini tuh nggak bakal menerima karyawan seperti kamu. Walaupun jadi OB kek, jadi apa kek, nggak bakal bisa diterima kamu ini. Iya, Mas, tapi kan kebetulan aku ini manajer di sini. Emangnya kamu ini mau ngelamar pekerjaan apa sih di sini? Hah? ya seadanya aja, Mas. Ya, ya kamu brosurnya itu mau ngelamar apa? Ya, Kan macam-macam, barusan. ada OB, ada karyawan biasa, ada pak kebun. Ya. Ada tukang kebun sama OB, Mas. Oh, Iya Pak Agung, soalnya di brosur itu ada 3 lowongan. Ya tapi harusnya mereka itu mikir, nggak mungkin dalam keadaan cacat kayak gini diterima. Apalagi ini istrinya juga. Kamu kesini ngapain? Mau ngelamar kerja juga? Iya, Mbak. Saya juga mau melamar kerja. sayang, di sini kan semuanya apa kata aku nih. Ya, itu tergantung kamu. Ini kan mantan kamu. Apa dia mau diterima di sini atau ya kalau aku sih menurut apa kata kamu. Kalau aku sih maunya enggak sayang. Ngapain juga mau nerima orang kayak dia? Kalian berdua, asalkan kalian tahu ya, yang kerja di sini tuh orang kaya semua. Nggak ada yang cacat, semuanya normal, kakinya normal. Kalau kayak kalian ini udah miskin terus cacat, Tapi nggak bisa kerja di sini. gini ya, Hikmah, lagian kan yang butuh pekerjaan ini aku. Toh pacar kamu dan kamu ini cuma karyawan di sini, bukan yang punya. Loh. Apa salahnya sih kalau aku ini mendaftar dulu? Bentar. Masalah nanti aku diterima atau enggak biar belakangan aja. Bentar. Yang ngomong kayak gitu seharusnya bukan kamu ya. Kan kita di awal udah bilang, kamu ini nggak pantas kerja di sini. Tapi semua peraturan di sini aku yang nentuin. Kalau kamu nggak percaya, tanya nih sama karyawan si Samsul dan juga si Jack. Aku yang ngetes. Ya tapi Mas, tolonglah Mas, saya ya memang butuh pekerjaan. Saya nggak mau jadi pengangguran di rumah aja. Tolonglah, kan lagian dari tadi saya juga sudah mengalah. Saya dihina diam, saya direndahkan saya juga diam. Tapi tolong Mas, kasih saya kesempatan untuk saya bisa bekerja di sini. Oh gitu ya. Kasihan juga sih sama kamu. Ya udahlah. Kalian berdua kalau emang mau ngelamar kerja di sini, sekarang juga kalian berdua ini langsung bisa kerja. Hah? Langsung diterima kerja, Pak? Alhamdulillah. Sayang, ini kamu maksudnya gimana sih sayang? Masa nerima mantan aku yang cacat ini buat kerja di sini? Kamu jangan ngomong seperti itu dulu. Ini ada syaratnya. Ya apa emangnya syaratnya? Syaratnya itu, Mas, Mbak, Iya, Pak. kalian bisa langsung kerja. Syaratnya itu, kalian berdua
harus cium kaki Hikmah dan juga kaki aku. Gimana? Oh, Itu maksudnya sayang. Kamu kok nggak mikir ke sana sih? iya sayang. Aku nggak connect tadi otaknya. Gimana Mas Danang? Gimana Mbak? Mau nggak langsung kerja? Kan syaratnya cuma gampang. Nih tinggal dicium aja kaki aku. Bisa-bisa kamu langsung jadi karyawan, bukan OP atau tukang kebun. Enak kan? Maaf Pak, saya memang butuh pekerjaan, tapi saya nggak butuh direndahkan Pak. Loh. Dari tadi saya diam, bukan karena saya ini takut, tapi saya menghargai Bapak. Oh, jadi kamu berani sama aku, hah? Pak, nggak ada ceritanya orang takut sama orang Pak, apalagi kalau direndahkan seperti ini. Waduh. Apa Bapak ini melamar pekerjaan di sini? Bapak juga Cium kaki bosnya. atasan. Beda Mas. cerita. Harus cium kaki mereka? Hah? Enggak mas, enggak seperti itu. Pasti kamu mengambil kesempatan dan kesempitan. Mentang-mentang aku dulu ninggalin si Hikmah, Bapak sampai seperti itu sama saya. Ya nggak apa-apa, terserah aku. Aku kan punya jabatan, punya kuasa di sini. Pak. Jadi semuanya ini terserah aku. Jangan mentang-mentang Bapak itu dikasih jabatan itu langsung semena-mena seperti ini, Pak. Ingat, jabatan itu cuma titipan. Ya udah. Menurut saya sih sia-sia Pak atasan di sini mempercayakan jabatan sebagai manajer sama Bapak. Kurang ajar banget kamu ya. Pak. Kasian kamu. Makanya kalau ngomong sama orang penting itu dijaga mulutnya. Kurang ajar banget ngomong seperti itu. Aku ini sarjana ya. Jabatan aku sebagai manajer di sini. Ini memang pantas untuk jabatan aku. Jadi untuk kalian orang miskin ini, kalau nggak mau syarat itu, kalian angkat kaki dari perusahaan ini, ngerti? Tapi Pak, tolong Pak, jangan sampai perlakukan kami seperti ini Pak. Kami tahu, kami ini orang rendahan. Tapi tolong Pak, hargai saya Pak. Saya kekurangan Pak. Apa? Hargai kamu? Iya Pak. Orang miskin kayak kamu harus dihargai. Orang miskin kayak kamu ini memang pantas diginikan. Dengar. Astagfirullahaladzim. Pak, ingat ya Pak, Tuhan itu adil. Kalau Bapak memperlakukan orang selemah kami, semena-mena, saya yakin Allah pasti membalas Pak. Bahkan membalas ke hal yang lebih pedih. Aduh. Saya Mas Danang. doakan Pak, Bapak itu merasakan apa yang saya rasakan. Sebagai saksi Mas ya Mas, kalau dia dan perempuannya ini merendahkan dan menghina saya. Aku gak mungkin ya ada di posisi kamu. Sedangkan aku di sini jabatannya tinggi. Gak ada yang nggak mungkin, gak ada yang nggak mungkin Pak di dunia ini. Ya, cuma sementara Mas, ini cuma titipan. Lagian Mas sama Mbak ini nggak cukup ya. Tadi sudah menghina kami. Sekarang kami datang ke sini juga tetap menghina. Loh, tapi kan barusan Mas Agung ini udah berbaik hati sama kalian berdua. Iya, oke, bakal langsung diterima. Cuma dikasih syarat kayak gitu. Malah nih Mas Danang yang sosokan nggak mau. Ya udah itu tuh akibatnya kalau nggak mau. Aku curiga sering makan uang haram ya orang seperti ini. Tuh, Enak orang aja. miskin sayang kalau udah kalah ngomong pasti ngomong seperti itu. Oh nggak kalah ngomong. Kamu tahu Kenapa nggak? dia Mas? Bahkan Mas sendiri melihat mereka berpacaran, nggak protes ya? Kenapa takut? Loh. Gak usah takut-takut Mas. Ya dia takut lah. Aku di sini atasannya. Pesan-pesan apaan? Bos. Bos Kevin, Oh, ini bos kamu? Ya. diem ya kamu, Mau jangan jawab banyak ngomong ngomong. sembarangan. Enggak, aku bakal jujur kok. Jujur Meskipun apaan? aku nggak diterima kerja di sini, aku bakal jujur. Kalau kalian mau tanya seperti ini. Kurang ajar banget kamu ya. Dan itu udah keterlaluan. Pagi bos. Bos. Pagi bos. Oh, udah sampai duluan kalian ya. Iya bos. Pagi-pagi. Kak Kevin, Loh, Adek. Loh, Kak Kevin. Loh. Ini kamu, Dek. iya kak, Iya, Dek. Mas Kevin. Kamu apa kabar, Dek? Alhamdulillah kak. Ya Allah, Kabar Dek. adek baik kak. Oh, sebentar. Oh, Devi. Kamu kenapa kok? Kok kamu pakai tongkat seperti ini? Adik kecelakaan kak. Astagfirullahaladzim, kecelakaan. Tapi sebentar, Mas Danang nggak bisa. Kak Kevin kok ada di sini? Iya, Dek.
Ini perusahaan Kak Kevin. Hah? Yang sengaja kakak buat kamu. Selama ini, Dek. Kakak sama si Gogon ini cari kamu. Cari Mas Danang, Mas. Iya, Devi. Tunggu. Perusahaan kakak? Iya. Berarti mereka semua juga karyawan Kak Kevin? Iya, Dek. Mereka semua ini karyawan kakak. Dek, ada hal yang harus kamu ketahui. Kenapa kakak selama ini cari kamu dan membikinkan kamu ini perusahaan? Kakak itu hanya menjalankan amanah dari almarhum papa. Hah? Almarhum papa? Loh. Maksudnya papa sudah meninggal, Kak? Iya, Dek. Papa udah meninggal. Hah? Makanya kakak itu selama ini cari-cari kamu. Belum ketemu-ketemu. Terus kamu sendiri ngapain kesini? Ade datang ke sini untuk melamar pekerjaan, Kak, sama istri Ade. Tapi sebentar, Kak. Kakak gak bohong, papa sudah meninggal, Kak. Buat apa kakak bercanda? Tadi aja kakak itu dari pemakaman almarhum papa, ya kan, Gon? Oh, bos, maaf bos, saya potong pembicaraannya. Dek, pegangin, Gon. Diem aja. Gimana sih kamu ini? Bos, Kenapa, Gon? kok manggil adik sama orang cacat ini, bos? Maksudnya orang lumpuh. Kok dijaga kalau ngomong ya? Sabar ya, Mas. Dia itu adik aku, adik kandung. Loh. Bos, Iya. bos gak salah orang ini, bos. Iya, Bos. Soalnya kan dia itu orang miskin, Bos. Oh, bos. Bentar. Kak, Kenapa? kok bisa punya karyawan yang kurang ngajar seperti mereka berdua, Kak? Kurang ajar. Maksud kamu Ada apa, Hikmah? sama aku? Kamu ngapain gini, Hikmah? Kak, Hikmah ini dia itu mantan adik. Terus Kak, tadi adik ketemu mereka berdua di jalan. Mereka berdua ngerendahin adik sama istri adik. Ditambah lagi, Kak, sesampainya di sini adik juga nggak tahu kalau mereka berdua ini kerja di sini. Adik juga nyampaikan, ya maaf, aku izin untuk melamar pekerjaan di sini. Adik sudah baik-baik, Kak. Adik sering ngalah, Kak, sama mereka. Tapi parahnya lagi, Kak, mereka itu tetap merendahkan dan menginjak harga diri adik. Sampai adik diberikan persyaratan kalau mau diterima di kerja di sini, adik harus menjilat kaki mereka berdua, Kak. Terus tambah lagi, mereka berdua ini berpacaran, Kak. Hah? Pacaran? Enggak kok, Bos. Bos jangan dengerin. Diam. Kalau kakak nggak percaya, tanyakan aja sama mereka berdua. Iya, Mas. Iya. Mereka berdua saksinya, Mas Danang nggak mungkin bohong. Iya, Devi. Kak Kevin percaya kok. Bung, Hikmah, Iya, bos. apa benar yang diomongin sama adik aku ini, ha? Kalau kalian berdua sudah merendahkan harga dirinya, ha? Loh. Enggak, Enggak, bos. Pak. Bos Kevin jangan percaya sama omongan orang itu, bos. Bos, saya gak ngomong seperti itu, bos. Gung, Hikmah. Adik aku ini gak mungkin bohong ya. Lebih baik kalian berdua sekarang jujur atau kalian menerima konsekuensinya. Oh, Samsul, Jack. saya ngaku iya, bos. Tapi saya Nah, kan? nggak tahu, bos, kalau laki-laki ini ternyata adiknya bos Kevin. Iya, Bos. Meskipun dia bukan adik aku sekalipun, apa kalian berdua pantas berbuat seperti itu, ha? Dan juga adik aku barusan bilang kalau kalian berdua ini pacaran. Apa benar? Samsul, Jack, kalau kalian gak jujur, kalian berdua aku pecat. Oh iya bos. Nah, Pacaran. Bener, bos. Dari lama aku udah curiga sama kalian berdua. Berarti secara nggak langsung kalian berdua udah bohongin aku, hah? Udah berani kalian berdua bohongin aku, hah? Bos, kita berdua minta maaf, Bos. Nggak bisa, Kita Hikmah. Nggak bisa. Meskipun adik aku ini maafin kalian berdua, aku yang mengambil keputusan di sini dan aku merasa nggak terima kalau adik aku dan adik ipar aku ini dizolimi sama kamu. Pak, tapi Iya, bos. Semuanya sudah jelas. Saya mau- Berarti benar, Samsul, kalau adik aku ini dan adik ipar aku ini dihina habis-habisan. Iya bos. Nah. Sampai Mas ini tadi didorong Hah? sampai jatuh. Didorong, Dek. Hah? Serius? Iya, Mas. Loh, terus kamu gak apa-apa? Nggak apa-apa, Mas. Kalian berdua memang benar-benar keterlaluan. Gak ada toleransi lagi. Mulai detik ini, kalian berdua, aku pecat.
Aduh, Bos. Kalian tahu? Alhamdulillah. Perusahaan ini akan aku pegangkan sama adik aku. Karena aku memang sengaja bikin perusahaan ini buat dia. Bos, tapi Bos. saya mohon, jangan pecah saya, bos. iya bos, Loh. bos. Saya Saya boleh mohon sama saya, Gung. Sekarang perusahaan ini milik adik aku. Dan semua keputusan itu ada di adik aku. Ternyata Gimana? Allah Maha Adil ya, sayang. Baru aja aku tadi bilang hati-hati kalau bicara, nanti Allah membalas dengan hal yang sama. Ternyata seinstan ini. Gimana, Dek? Allah Mas itu Danang, membahas. Mas, aku benar-benar minta maaf, Mas. Tapi tolong, Mas, jangan pecat aku sama Mas Agung, Mas. Oke, Hikmah, boleh. Tapi kamu harus mencium dan menjilat semua jari-jari kaki aku. Ini Mau? balasan untuk kalian berdua. Gimana? Kalau kalian nggak mau kehilangan pekerjaan kalian, oke. Tapi kalian harus menuruti apa yang adik aku omongin. Gimana? Oh, nggak mau, ya udah. Kalau kalian berdua nggak mau, silakan dengan hormat pergi dari kantor ini. Paham? Tapi bos, Pergi. iya. Selamat menjadi pengangguran ya. Udah berani-beraninya kalian ya menghina lalu merendahkan harga diri adik aku. Bos, apa nggak ada kesempatan, Nggak Bos? ada hikmah, nggak ada kesempatan kedua untuk orang yang bermuka dua seperti kamu dan Agung. Paham? Hati-hati, ini baju aku kena setir. Hati-hati. Iya, bos. Pengajar banget yang ini. Permisi, Bos. Aduh, udah sana. Kok malah kayak gini sih? Iya, sayang. Tapi udahlah yuk, sayang. Kita pergi aja. Pak Kevin marah besar. Iya, sayang. Astagfirullahaladzim. Dek, kakak ini kasihan banget ngelihat keadaan kamu seperti ini. Memangnya kapan yang kecelakaan, Devi? Udah lama, Kak. Terus apa kata dokter? Ya untung aja kaki adik ini nggak diamputasi. Astagfirullahaladzim, separah itu, Devi. Memang harusnya segera dioperasi, Kak. Hah? Karena kami nggak ada biaya. Mas Astaga. Danang cuma dipijat di alternatif dan ternyata itu bikin tambah parah tulangnya. Kak. Astagfirullah, kamu mending nanti operasi aja ke Singapura ya, biar kakak yang tanggung semuanya. Tapi kakak itu sekarang seneng, Dek, bisa ketemu kamu. Sekian lama kakak cari kamu ya, Gon. Kamu gak seneng ketemu adik aku, Gon? Iya, Kak. Tapi ya Allah keadaan kamu, Dek. Adik nggak percaya, Kak. Ini adik kandung aku, Col Jack. Iya bos. Yang Ya, bos. sekian lama itu menghilang atau aku yang nyari nggak ketemu-ketemu. Kan aku pernah cerita sama Iya kalian. bos. Mas, tadi saya minta maaf. Gak bisa lindungin emasnya. Iya mas. Udah nggak apa-apa. Iya, Mas. Ya udah, mending kita masuk aja ke dalam. Kita ngobrol di dalam aja yuk. Kalian berdua kembali bertugas ya di Iya bos. Ya bos. tempat masing-masing. Oke. Ayo, Gon. Bantu, Gon. Bantu, Gon. Bantu, Gon. Bantu, Gon. Bantu, Gon. Enggak usah, enggak usah. Udah jangan Udah ayo. nggak usah, nggak apa-apa. Ayo bantu. Ayo Iya, bantu. Bos. Ayo, bantu.